Limbah. Limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah adalah bahan buangan tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah jenis limbah berdasarkan jenis senyawa, dan yang kedua jenis limbah berdasarkan wujudnya. Jenis limbah berdasarkan jenis senyawa. Yang pertama adalah limbah organik. Limbah organik merupakan segala limbah yang mengandung unsur karbon yang hanya berasal dari makhluk hidup atau alami, sehingga meliputi limbah dari makhluk hidup, misalnya kotoran hewan dan manusia, sisa makanan, dan sisa-sisa tumbuhan mati. Limbah organik biasanya dikelola menjadi pupuk organik. Yang kedua ada limbah anorganik. Limbah anorganik meliputi limbah yang tidak dapat terurai atau busuk, yang tidak mengandung unsur karbon, seperti logam, misalnya besi dari mobil bekas atau perkakas, aluminium dari kaleng bekas atau peralatan rumah tangga, kaca, plastik, ataupun pupuk organik. Limbah anorganik biasanya dikelola dengan daur ulang menjadi barang baru yang mempunyai harga jual. Jenis limbah berdasarkan wujudnya. Yang pertama adalah limbah cair. Limbah cair adalah sisa hasil buangan proses produksi atau aktivitas domestik yang berupa cairan. Limbah cair dapat berupa air beserta bahan-bahan buangan lain yang tercampur maupun terlarut dalam air. Limbah cair dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok, yaitu limbah cair domestik, yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan, perkantoran, contohnya air sabun. Yang kedua, limbah cair industri, yaitu limbah cair hasil buangan industri, contohnya sisa pewarnaan kain atau bahan dari industri tekstil. Yang ketiga, rembesan dan luapan, yaitu limbah yang berasal dari saluran pembuangan limbah yang mengalami luapan atau pipa saluran yang pecah, rusak, atau bocor. Yang keempat, air hujan, yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Limbah cair yang tidak ditangani atau diolah dengan baik dapat menimbulkan dampak yang besar bagi pencemaran lingkungan, serta dapat menjadi sumber penyakit masyarakat. Maka dari itu, limbah cair dapat dikelola terlebih dahulu oleh teknologi pengolahan air limbah. Yang kedua ada limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Limbah gas yang dihasilkan berlebihan dapat mencemari udara serta dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Zat pencemar melalui udara diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu partikel dan gas. Limbah gas yang dibuang ke udara biasanya mengandung partikel-partikel bahan padatan atau cairan yang berukuran sangat kecil dan ringan, sehingga tersuspensi dengan gas-gas tersebut. Limbah gas dapat dikelola dengan cara disulfurasi atau menurunkan suhu pembakaran. Limbah suara. Limbah suara yaitu limbah yang berupa gelombang bunyi yang merambat di udara. Limbah ini dihasilkan dari kendaraan, mesin pabrik, peralatan elektronika, dan sumber lainnya. Limbah suara dapat dikelola dengan cara memakai peredam suara dan memakai barang elektronika secara bijak.
Limbah padat. Limbah padat adalah sisa hasil kegiatan industri atau aktivitas domestik yang berupa padatan. Contoh dari limbah padat diantaranya yaitu kertas, plastik, serbuk, besi, kain, dan lain-lain. Limbah padat dapat diklasifikasikan menjadi 6 kelompok, yaitu sampah organik atau sampah yang mudah busuk, sampah anorganik yaitu sampah yang sulit terurai, sampah abu yaitu limbah yang berupa hasil pembakaran, sampah bangkai binatang yaitu limbah berupa bangkai binatang, sampah sapuan yaitu limbah hasil sapuan jalanan yang berisi berbagai sampah yang tersebar di jalanan, sampah industri yaitu sampah dari buangan industri. Sampah padat dapat dikelola dengan daur ulang agar bisa dimanfaatkan lagi. Namun, ada juga yang tidak bisa dimanfaatkan lagi dengan cara dibuang, dibakar, ataupun ditimbun. Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia. Dan sudah sering sekali foto-foto viral, kura-kura yang mati tapi ternyata isinya penuh dengan sampah. Tidak lama waktu itu ikan paus yang dari Wakatobi ditemukan ternyata tewas akibat sampah. Kemudian mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya ini? Maka dari itu, kita harus aktif dalam pengolahan limbah dan kita juga harus mengerti cara pengolahan limbah yang baik dan benar agar kita dan Indonesia dijauhkan dari mara bahaya dari limbah. Limbah harus menjadi bermanfaat lagi dan tidak membahayakan.